Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari istimewa bagi seluruh tim Antero Aceh karena hari ini merupakan hari perdana kita melakukan pengambilan video untuk podcast Antero. Di hari yang istimewa kita juga telah kehadiran salah seorang narasumber yang cukup istimewa, yakni seorang politisi by incident. Artinya setelah 20 tahun di parlemen, beliau ternyata di balik itu semua, beliau adalah orang yang tidak ditargetkan untuk menuju parlemen atau kita sebut politik by incident. Bersama kita telah hadir Bapak Hendriono sebagai narasumber kita. Selamat datang nih Bang. Selamat datang. Ya. Terima kasih Antero Aceh. Kabarnya Abang ini pada 2003 ya, untuk 2004-2009 itu adalah salah seorang caleg by incident yang kabarnya juga tidak diprioritaskan dan hanya sebagai pelengkap dan kemudian jadi. Ini gimana sebenarnya kisahnya Bang? Mungkin bisa dibagi nih dengan Kak Danan Antero nih. Ya, terima kasih Bung Isan. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas undangan hari ini yang telah hadir di studio room Antero Aceh. Ya. Tentu ini satu kemuliaan bagi kami sendiri bisa diundang secara perdana secara perdana. Pertama sekali saya ingin menguraikan perjalanan singkat barangkali dalam tataran berpolitik. Awalnya memang saya sedikit melihat bahwa politik ini sangat tidak ketemu dengan di batin saya. Yang saya pahami bahwa politik itu penuh dengan proses dinamika dan proses manuver-manuver yang terjadi. Nah, di situ saya melihat bahwa dengan adanya satu ajakan ataupun permintaan dari partai politik, ya saya mencoba saja dulu. Saya tidak berpikir yang sisi lain, tapi coba menjalani aja dulu. Terus saya terlibat di dalam kepengurusan, diajak untuk bisa bergabung di dalam partai politik. Kabarnya ini Bang, kabarnya Abang itu masuk di hari terakhir dan tidak ditargetkan. Ini seperti apa? Benar nggak sih informasi yang kami terima ini? Oh ya, awalnya saya ini kan masuk di dalam kepengurusan karena usaha saya dengan kantor partai politik ini bersebelahan. Jadi awalnya hanya cuma diajak gabung, terus saya gabung. Nah, mereka tentu mengharapkan saya sebagai orang yang katakanlah waktu saat itu masih sangat muda, belum paham politik, saya diajak bergabung. Nah, mereka meminta kepada saya untuk mencarikan figur, bakal caleg waktu saat itu, caleg untuk bisa maju di dapil Sawangoki pada saat di awal itu. Nah, pada saat itu saya mencoba mencarikan sosok figur yang ideal, yang cocok, yang kira-kira punya jaringan bagus, punya potensi, yang punya kapasitas yang bisa untuk kita dorong. Nah, di situ awalnya saya pikir sederhana begitu. Saya mencoba mencarikan figurnya, orang-orang yang sudah saya list, tapi mereka pada saat itu memang belum ada keberanian. Karena waktu itu memang suasana di 2003 itu kan lagi mencekam mencekam konflik. Jadi mereka tidak diam. Karena berbagai alasan, karena kondisi keamanan dan juga faktor keluarga tidak diberikan. Sehingga saya sudah mencoba mencarikan dari beberapa orang yang saya ingat waktu saat itu, kedua-duanya itu menolak. Artinya saya juga tidak punya harapan untuk siapa yang akan saya ajukan. Pada saat itu saya menyampaikan kepada pengurus partai di tingkat kabupaten bahwa saya sudah mencoba, tapi tidak ada orang yang mau, yang siap, yang maju untuk sebagai caleg. Ya, saya pikir tugas dan tanggung jawab sudah selesai. Nah, itu pada awalnya. Nah, pas mereka saat itu menjaring semua dari dapil, kebetulan yang masih sangat kosong itu di dapil Sawangoki. Nah, itu kalau nggak salah waktu itu masih ada 2 caleg yang baru ada. Nah, itu pun hanya sebagai formalitas saja untuk mengisi bakal calon yang ada di dapil itu. Nah, pada saat di malam terakhir besoknya pendaftaran terakhir, saya karena bersebelahan dengan
kantor tadi ya diundang lagi. Bukan diundang, maksudnya saya ngopi-ngopi lah. Santai gitu. Ngomong santai lah ya. Ngomong santai. Pada malam itu ada pengurus inti partai, ada ketua, ada sekretaris, dan ada wakil ketua satu. Jadi langsung mereka meminta kepada saya untuk siapkan aja bahan untuk kamu besok kita daftar. Nah, saya pikir saya nggak ada sedikit pun rencana untuk main. Tidak ada persiapannya, memang tidak ada rencana. Jadi karena kebetulan di salah satu pengurus inti ada hubungan yang dekat, sehingga beliau meminta, "Wah udah, nggak apa-apa, kamu siapkan aja terus, datang paling tidak awalnya KTP aja dulu." Nah saya siapkan, saya kasih. Terus saya tidak ada berpikir saya untuk maju untuk bertarung. Awalnya memang nggak ada niatnya maju untuk bertarung. Cuma hanya pikir untuk mengisi formasi caleg, dan sudah terisi, ya paling tidak saya ada satu kebanggaan sendiri. Sudah pernah jadi caleg, tapi tidak ada berpikir sedikit pun saya bisa maju, bisa berhasil gitu utamanya. Nah setelah itu saya coba melihat bahwa untuk pengurusan administrasi, saya mencoba yang pertama saya ijazah juga nggak tahu taruh di mana, dan juga menyangkut masalah hal-hal yang sifatnya administrasi yang lain. Saya besoknya begitu saya siapkan, karena dia kan proses awal di pendaftaran itu kan DCS namanya, daftar calon sementara. Jadi kalaupun ada kekurangan-kekurangan itu masih bisa disesuaikan. Dan malah ya lebih ini ya, saya waktu saat zaman-zaman dulu, nama saya tuh bukan Hendriono yang lebih muncul, nama saya Hendri Yusi. Karena waktu saat itu kalau KTP Hendriono, kita sangat susah bepergian. Waktu itu konflik ya Pak? Itu konflik. Jadi saya buat nama Hendri Yusi. Saya buat juga di dalam form itu, saya ngajukan Hendri Yusi. Saya nggak berpikir yang ini akan serius ya? Serius. Tapi setelah saya sudah mendapatkan ijazah, jadi barulah di situ dari KIP memberitahukan bahwa harus diisi sesuai dengan nama yang diijazah. Sesuai. Rubah lagi, waktu itu kan KTP-nya KTP merah putih masih. Benar. Jadi kita bisa mungkin sedikit lebih mudah karena belum secara digital, di elektronik ya. Jadi saya ubah KTP, siapkan semua berkas. Kebetulan sekali saya punya background usaha konveksi lah, menerima jasa penjahitan. Jadi saya kan punya hubungan dengan rumah sakit, hubungan dengan pengadilan, karena mereka saling mereka sepelanggan. Saya pelanggan, mereka pelanggan saya, sehingga saya kan udah kenal dengan pengadilan, udah kenal dengan rumah sakit. Tentu karena kita udah pertemanan, ya kita minta telepon, kita berikan data, mereka juga kadang-kadang nggak ribet-ribet amal lah. Proses ini dipermudah lah. Karena memang juga sudah kenal ya. Nah, nanti di telepon dia ambil. Setelah administrasinya proses selesai, itu lebih kurang durasi waktu sekitar 3-4 bulan begitulah. Lebih kurang ini durasi. Saya juga waktu saat itu sudah nggak berpikir bahwa saya akan maju dan menggalang kekuatan hubungan, itu enggak. Jujur saya sampaikan, karena sedikit pun nggak terlintas di pikiran saya itu maju untuk serius di awal, karena memang nggak paham politik waktu saat itu. Nah ketika proses ini berjalan, saya sedikit mungkin diskusi lah dengan orang-orang yang juga mungkin bagi saya itu sebagai panutan lah bagi saya, dengan salah satu tokoh yang dia mungkin background kuliah di pemerintahan. Saya sedikit diskusi dengan beliau terkait dengan politik, bagaimana gambaran politik yang ideal yang saya harus jalankan. Tapi ada beberapa panduan yang disampaikan bahwa ini politik, ada beberapa kriteria lah. Jadi ada yang mulai mungkin politik kelas tinggi, ada kelas menengah, dan ada kelas bawah. Saya mencoba, karena dari beberapa kriteria politik yang mereka sampaikan, saya ambil yang paling soft lah. Jadi tidak terlalu banyak manuver, tidak terlalu. Saya coba lah mulai karir awal saya politik, saya coba lah ininya sebagai tidak bentrok sana sini lah. Nah, ketika pada awalnya, ketika sudah proses berlalu, proses pencalonan berlalu, saya cuman hanya waktu saat itu momen apa yang paling tepat, saya
artinya gaungnya juga perlu saya pikirkan sebagai caleg. Perlu apa gaungnya? Jadi pas ketika waktu saat itu, karena kan acara-acara kegiatan rame-rame itu kan sangat susah. Karena zaman konflik ya, betul. Jadi saya coba ambil satu bentuk momen kegiatan, saya membuat acara halal bihalal. Nah, itu saya buat acara halal bihalal di berapa tiga atau 4 lebaran waktu saat itu. Lebaran haji ya, waktu saat lebaran haji. Saya buatlah acara di kampung saya sendiri. Karena saya kan tinggalnya waktu zaman waktu itu saya tinggalnya di Tapatuan, di ibu kota kabupaten. Sementara kampung saya itu di Sawang. Jadi saya buatlah acara halal bihalal. Jadi acaranya juga nggak terlalu, acara ini cuma hanya saya cari kambing, bakar kambing, makan rame-rame, cuma hanya itu aja, nggak ada acara proses menyampaikan ini nggak. Pada saat itulah saya melihat, ada pasca seminggu setelah itu, saya melihat bahwa semangat dari keluarga-keluarga yang utama ini berbeda. Ada antusias ya mungkin. Ada antusias, dorongan, dukungan dari keluarga-keluarga. Pasca saya buat itu, pasca saya buat acara kecil-kecilan di kampung. Disitulah awalnya saya melihat ini sudah mulai menjalar. Pikirkan sudah mulai diterima lah saya sebagai yang caleg waktu saat itu. Jadi saya sempat juga berdiskusi dengan keluarga, dengan abang. Ini dari target awal kita nggak maju, tapi dorongannya ada yang harus kita sikapi. Kebetulan waktu saat itu di kampung saya sendiri ada beberapa caleg juga yang maju. Ada 3 atau 4 caleg juga yang maju. Saya yang kategori yang masih muda, waktu itu masih lajang, belum berkeluarga. Nah dari situ saya melihat bahwa dari 5 orang yang satu kampung ini sama-sama punya punya dukungan, punya dukungan. Dari saat itulah prosesnya terus berlanjut, sehingga saya coba diskusi lagi dengan keluarga bahwa keluarga juga memberikan dukungan. Ya, kalau memang kamu lihat potensinya ada, ya kenapa tidak? Coba aja dulu. Ini mungkin saya mau potong dulu. Kan tadi ada kantor yang bersebelahan dengan usahanya konveksi. Ini kami juga mendapatkan fakta lagi nih bahwa ternyata Bang Hen ini nggak bisa menjahit tapi memiliki usaha jahit. Ini kan belum banyak yang tahu juga. Orang mungkin berpikir bahwa Hendy Odono adalah seorang penjahit yang lihai menjahit. Ini bagaimana deh Bang? Kalau ini memang jauh sebelumnya. Kalau ini kan cerita kan di 2003 akhir. Kalau saya buka usaha ini dari 97 akhir, awal 98. Itu prosesnya berbeda lagi konteksnya. Karena kita waktu itu saya mengikuti pendidikan di Banda Aceh. Saya pikir waktu saat itu apa yang ideal ketika saya pulang kampung. Nah, jadi itu memang buntu waktu saat itu belum ada apa yang harus saya lakukan. Di saat itu saya juga dengan keluarga, karena ini saya sendiri secara ini kan selalu dibimbing dan ini oleh keluarga. Ada abang kakak kan. Jadi pada saat itu ambillah satu pilihan membuat unit usaha. Jadi awalnya ada 2 unit usaha. Saya buka usaha tailor penjahit, satu lagi usaha kelontong, jualan kelontong. Jadi awalnya itu di 98, awal 98. Kebetulan salah satu abang ini Bang Musdeja, beliau juga baru pulang dari Jakarta ketika waktu itu gejolak ada reformasi di Jakarta. Beliau pulang kembali membangun sama-sama usaha nih. Usaha awalnya seperti itu. Maksudnya terpikir membuat usaha jahit ini apakah misalnya ada memang dari kakak atau seperti apa terinspirasinya? Kan biasanya orang buka usaha jahit itu kan ketika dia sudah les privat menjahit, kemudian buka usaha kecil-kecilan. Ini abang ini kan agak unik nih, karena memang nggak punya background menjahit, tapi tiba-tiba terpikir usaha jahit kemudian. Dan waktu itu cukup populer lah di Aceh Selatan dan cukup terkenal waktu itu, Cahaya Tailor itu. Itu bagaimana Bang? Awalnya begini, saya waktu saat saya di Banda Aceh, saya kan sudah melihat, saya kalau nanti selesai di Banda Aceh, saya nggak mau seperti kebiasaan anak-anak muda. Maksudnya, ini maaf bukan saya ini kan. Biasanya kan anak muda tidak perlu
berpikir terlalu ini. Ada uang mungkin bisa untuk seminggu, ya habis itu istirahat, ada kegiatan. Saya berpikir waktu saat saya di Banda Aceh itu, bagaimana membangun satu usaha, walaupun penghasilannya kecil, tapi merata. Rutin ya. Rutin ya, sampai sebulan kalau dihitung, saya cukup lah. Itu saya hanya konsep dasarnya itu sebenarnya. Nah, ketika saat di sana, dari beberapa kami rembuk dengan keluarga, ada salah satu abang saya itu Bang Saipul mendorong bagaimana kalau membuka satu usaha telur. Terus saya nggak bisa, nggak tahu apa yang harus saya mulai. Nanti gini, kita siapkan orang yang sudah siap, ya nanti kita tinggal hanya mengontrol. Awalnya dari situ. Saya memang nggak bisa sama sekali, tapi kita menyiapkan orang. Ya, berarti ini manajemen. Kita siapkan manajemen, penjahitnya ambil profesional, tahu tempatkan di situ. Iya. Oke, mungkin untuk ini Bang, kan tadi dipeliti nggak serius nih. Apa titik balik Abang sehingga maksudnya kan tadi udah ada dukungan keluarga nih. Apa titik balik atau apa yang menjadi hal menarik sehingga masyarakat kemudian fokus untuk memilih Abang dan kemudian duduk di DPR pada tahun periode 2004-2009 itu Pak? Mungkin ada hal-hal yang dilakukan sehingga masyarakat terkesan atau ada titik balik. Apa sebenarnya yang terjadi di 2003 itu Bang, dalam proses pencalonan itu? Ya kita nggak tahu juga apa yang kita alami ke depan, kita nggak tahu. Itu hanya semua faktor nasib barangkali ya, nasib. Tapi paling tidak, ketika saya mulai politik, itu saya hanya mendoktrin diri, artinya meyakinkan diri bahwa di sini DPR ini ada dua konotasi. Ada mungkin orang berasumsi sebagai lahan pekerjaan, tapi ada menurut satu pemahaman lagi ini sebagai wakil rakyat. Nah disitulah saya coba mulai bahwa kalau saya duduk sebagai politisi, sebagai anggota dewan, saya memang harus membentuk diri ini sebagai wakil rakyat. Nah, artinya tidak ada orang yang menganggap itu selalu eksklusif, selalu menjaga jarak. Saya coba menghindari itu. Karena itu memang kondisi waktu saat itu bagaimana ruang antara masyarakat dengan wakil itu bisa dekat. Itu yang saya mulai dari situ. Pada saat saya memang di periode pertama, saya berhasil terpilih, saya malah berpikir, saya nggak ada background organisasi sebelumnya, nggak ada background yang berlebih secara ini. Tapi memang kalau kita sampaikan ini memang awal. Tapi memang kita berangkat dari niat tadi untuk bisa mengemban amanah ini, duduk di sebagai tanggung jawab yang diamanahkan oleh masyarakat, tentu saya akan mencoba melakukan apa yang terbaik. Melakukan apa yang terbaik. Saya waktu saat di periode pertama itu hampir semua agenda paripurna saya menyiapkan pemandangan umum. Jadi kalau di lembaga dewan itu ada satu tahapan yang memang diberikan ruang kepada anggota dewan. Jadi setiap momen paripurna diberikan kesempatan kepada anggota dewan menyampaikan pemandangan umumnya. Apa yang terjadi di lapangan, apa yang kita terima aspirasi di lapangan, kita sampaikan pada saat paripurna. Dan itu kita sampaikan secara tertulis. Pemerintah atau bupati juga menjawab itu secara tertulis. Benar-benar. Nah, di situ mungkin yang saya melihat dari awal, saya merasa ada satu kepuasan batin. Ketika persoalan-persoalan sosial di masyarakat kita angkat di dalam paripurna dan bupati menjawab dan juga akan diupayakan pembangunannya ataupun apalah yang bisa ditindaklanjuti oleh bupati. Nah dari situlah saya melihat ada satu kegembiraan tersendiri ketika pasca apa yang kita perjuangkan disahuti oleh bupati. Langsung dijawab ya. Dijawab oleh bupati. Ini Bang kan proses calon di periode pertama itu kan di masa konflik tuh Bang, apalagi Abang tidak berdomisili di Kecamatan Sawang sebagai tempat lahir Abang berdomisili di tempat tuan. Itu seperti Abang menjalani proses kampanye waktu itu mungkin yang cukup menegangkan lah ya waktu itu karena Aceh masih bergejolak waktu itu. Itu mungkin bisa diceritakan Bang? Oh ya, waktu saat itu saya memang ini kan ketika keluarga sudah memberikan sinyal untuk saya
fokus serius untuk ini. Tapi di sisi lain saya juga punya usaha nih. Usaha itu memang saya yang tangani sendiri, saya handle sendiri. Dari proses mungkin menerima pelanggan sampai proses di dalam itu saya yang cover semua. Nah di situ pada saat itu saya berpikir kalau saya maju serius dalam hitungan waktu pasca DCT dan pasca ini, saya tentu harus bekerja secara ekstra, harus maksimal. Dengan kerja keras itu yang saya pikirkan bagaimana melangkah untuk bisa berhasil. Tentu saya pikir waktu itu waktunya sangat singkat. Kalau dulu kalau tidak salah itu durasi antara lebaran haji dengan pemilu itu lebih kurang 2 bulan. 2 bulan. Masalah waktu itu lebaran hajinya di bulan Februari, pemilihannya di bulan April, 2 bulan. Nah di situ saya coba mensiasati bagaimana memaksimalkan waktu nih. Ini usaha tetap bisa dan juga kerja politik tetap bisa jalan. Nah di situ tentu saya harus berpikir mengatur waktu nih. Usaha tetap saya jalankan dan bisa berjalan, dan politik ini kan politik yang artinya yang belum pasti lah ibaratnya. Betul. Jadi di situ saya awal-awalnya memang ada ya saya kira namanya kita ada sedikit rezeki. Ada rencana mau beli mobil untuk saya itu. Ya itu memang bukan mobil yang mobil biasa lah. Yang penting anak muda kalau ada mobil hasil jerih payah sendiri kan ada satu kebanggaan. Betul. Itu yang awal-awalnya seperti itu. Nah ketika saya udah berbenturan dengan politik, ini kan juga saya berpikir apa yang harus saya jalankan, apa saya harus mulai politik, terus apa saya harus beli mobil dulu. Nah di situ awalnya saya apa yang harus siap untuk mengatur waktu ini. Nah awalnya saya coba berpikir saya beli mobil tapi dalam cara kredit. Jadi sisanya itu bisa digunakan untuk politik. Betul. Pada tahun itu saya belilah satu mobil Veroza mobil Veroza. Saya coba yang pertama saya berpikir ini kalau ada kendaraan, ada beberapa keuntungan. Saya sebagai caleg ada beberapa keuntungan. Yang pertama, tidak ada rintangan lagi. Saya berjalan ke kampung, mungkin dari siang sampai jam 6, saya harus balik. Saya kata betul. Karena kan di luar jam 6, kita tidak bisa lagi berkeliaran di kampung-kampung pedesaan, itu zamannya konflik. Itu yang ini. Yang kedua, begitu kita datangi, masuk ke kampung, mereka kan sudah melihat ini mobil siapa? Nah, ini mobil siapa? Itu yang awal. Dia kan yang pertama kita tidak ada halangan ke sana walaupun hujan, walaupun angin, ya kita tetap bisa jalan lah kalau mobil. Yang kedua sangat mudah, sangat cepat tersosialisasi. Media promosi akhirnya mobil ini promosi. Betul. Jadi di situ awalnya. Jadi saya coba siap beli mobil dengan cara kredit, terus saya jalan. Itu dari pagi sampai jam 1 siang, itu saya tetap stay di tempat usaha, tempat jahit tadi. Pas sholat zuhur, saya langsung gerak ke Sawang. Tapi nggak jauh, kan antara Tapatuan dengan Sawang itu ya lebih kurang sekitar 18 kilo. Ukuran 15-20 menit udah nyampe. Ya paling hari-hari saya cuma hanya bertemu dengan yang utama tentu dengan keluarga dulu ya, dengan keluarga, dengan sanak famili, dengan kawan-kawan, teman-teman. Nah, itu yang lebih saya utamakan untuk bisa ketemu menyampaikan bahwa saya ini maju sebagai caleg DPR ke Aceh Selatan. Berarti hampir dipastikan selama proses itu nggak ada kampanye atau bertemu dengan masyarakat pada malam hari ya. Itu semua dilakukan hanya dari pukul 1 sampai pukul 6 dan itu hanya 2 bulan. Artinya kalau dipepet ya sekitar 30 hari atau 25 hari maksimal kalau dihitung dari pagi sampai sore. Maksimal kah waktu itu Bang dengan proses begitu atau memang kondisi yang mengharuskan kita seperti itu dan kandidat lain juga melakukan itu? Kalau kita bilang efektif dengan sistem yang saya jalankan efektif. Efektif. Tapi ada kondisi yang lain sebenarnya yang diuntungkan pada saat itu.
di dapil awal itu kan saya di dapil Sawang Muke. Sawang Muke itu dapil jumlah pemilihnya lebih banyak di Kecamatan Muke. Iya. Sawang lebih sedikit. Waktu itu kalau nggak salah sekitar hampir 8.000 lah. Iya. Muke udah sampai 12.000 pemilihnya. Betul. Jadi hampir dominan. Caleg-caleg nomor urut 1 itu di Kecamatan Muke. Iya, iya. Caleg-caleg nomor urut 1 itu hampir dominan di Kecamatan Muke. Saya di Kecamatan Sawang, saya salah satu yang caleg nomor urut 1. Iya, iya. Waktu saat itu caleg bukan sistem suara terbanyak. Jadi sistem nomor urut. Siapa nomor urut yang paling ini ya itu Masih yang tertutup ya, artinya partai yang menentukan ya nomor 1 ya siapa. Nah, itu yang akan duduk nanti ya, jika ada kursinya benar-benar. Nah, jadi pasca berproses, katakanlah ada kampanye, ada ini. Yang di situ kan mulai ada semacam ego kedaerahan pasti muncul, kan? Bahwa kita yang punya harapan nih yang nomor 1 di Sawang, ya gitu. Jadi mungkin ya jadi seperti itu juga, yang nomor 1 yang ada di Muke. Nah di situ saya melihat bahwa karena saya memang masih minim cara berpolitik, ketika pada saat akhirnya itu ada kampanye lapangan. Dan di situ yang saya memang betul-betul nggak siap sebenarnya. Artinya begitu masa hadir yang lebih kurang hampir 4.000 masa hadir di lapangan Habib Mustafa Kecamatan Sawang. Saya di situ memang nggak pernah pidato, nggak pernah apa yang sampaikan dan apa ini memang saya belum nggak tahu apa-apa. Tapi jujur saya sampaikan, kampanyenya itu di jam 3, saya jam 2 udah ada gemetar. Apa yang harus saya sampaikan besar kampanye. Betul ini serius, keluar keringat dingin lah ini. I think emang ada persiapan ini. Ada persiapannya. Jadi ya saya coba, karena ini kan juga tuntutan bagaimanapun kita harus tampil di depan masyarakat yang ramai, yang hadir kampanye. Kita harus menyampaikan apa yang yang kita akan sampaikan. Nah terus saya waktu itu memang sempat saya rekam juga, karena hal yang nggak biasa tentu ini menjadi dokumen ya. Saya rekam. Akhirnya saya melihat bahwa apa yang sampaikan itu tidak berbeda jauh lah dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Artinya ada satu, saya pikir sudah ada satu kemajuan lah dari awalnya kita ini, ketika kita datang menyampaikan orasi di dalam forum, kita sedikit sudah hampir bisa menyesuaikan lah dengan politisi-politisi lain. Nah disitulah kami meyakini waktu saat kampanye di terakhir itu, mungkin karena faktor di nomor urut, juga karena faktor mungkin karena solidnya keluarga membantu saya, dan juga karena keinginan dari masyarakat Sawang ini bagaimana di Sawang ini bisa muncul. Dan waktu saat proses pemilu alhamdulillah saya satu-satunya anggota DPR yang dari Kecamatan Sawang. 3 orang itu dari Kecamatan Muke. Dan semua yang 3 itu ada nomor 1 semua. Kabarnya Abang juga menjadi anggota DPR Aceh Selatan termuda pada periode 2004-2019 Pak. 2009 ya. Ya salah satu waktu itu yang belum berkeluarga saya. Keluarga saya waktu saat pelantikan itu didampingi oleh orang tua. Usia berapa waktu itu Pak? 28 tahun. 28 tahun. Oke. Berarti 2004, 2009, kemudian keterusan 2009 ke 2014, melangkah ke DPRA pada periode 2014-2019 dan terpilih kembali 2019-2024. Artinya Hendry Ono ini sudah malang melintang lah sebagai politisi kawakan di Aceh dan cukup diperhitungkan. Sekarang juga memimpin partai politik ya Bang di Provinsi Aceh. Untuk periode berapa? Oh ya, saya kalau dari jenjang karir di partai ya, memang saya berangkat itu begitu saat di 2003. Saya jadi ketua Kecamatan Sawang. Nah itu awalnya yang ininya. Terus begitu saya caleg berhasil jadi sekretaris di kabupaten. Nah, lebih sebagai sekretaris kabupaten 2 periode saya di sekretaris kabupaten. Terus begitu di 2014 ya, 2014 saya terpilih sebagai anggota DPRA. Karena saya jabatan udah di DPRA, saya ditempatkan di wakil ketua di provinsi pada saat itu. Enggak lama berselang
di jalan 3 tahun saya di DPRA, saya dipercayakan menjadi ketua provinsi. Dan di 2016 saya sudah memegang mandat sebagai ketua provinsi PKPI untuk saat itu. Sampai sekarang ya Bang? Sampai sekarang. Mungkin selama proses di Aceh Selatan tuh ada nggak yang unik Bang selama 10 tahun di DPRK, atau ada nggak misalnya kisah heroik atau hal-hal yang unik yang Abang jalani lah, atau misalnya pidato pertama dan lain sebagainya, ada nggak yang menarik mungkin untuk dibagi mungkin? Tapi pada periode pertama nggak terlalu ini. Kita kan pasca kami pelantikan di 2004 ya, di 2004. Kita waktu itu kan tahun tsunami, tahun tsunami. Jadi kami tahap awal setelah pasca dilantik itu dibagi 2 grup untuk pendidikan awal, pendidikan awal di Banda Aceh. Waktu saat itu kan kita tsunami ya. Ini ada sebagian kawan-kawan waktu saat itu yang tahap pertama untuk BIMTEK di provinsi. Pas di hari terakhir mereka BIMTEK itu kan terjadi tsunami di 26 Desember kan 2004. Ada salah satu kawan DPRK waktu itu yang meninggal dunia waktu tsunami itu. Nah, sebagai rombongan selamat. Kami yang di tahap kedua ini dalam perjalanan waktu saat itu, dalam perjalanan. Nah, pada periode itu kita hampir berapa tahun kan fokus terhadap tsunami, pasca tsunami itu fokus ini. Jadi tidak ada hal yang spesifik saya pikir waktu di periode pertama. Dia tetap berjalan secara normatif, lazimnya sebagai anggota dewan yang memperjuangkan masyarakat apa yang disampaikan oleh masyarakat yang kita sampaikan kepada pemerintah. Benar-benar. Ada mungkin kesan yang mau disampaikan Bang sebagai statement closing, mungkin apa mungkin terkait perjalanannya mulai dari tukang jahit atau apa, ada nggak yang mau disampaikan? Saya pikir ini kan dari semua mungkin yang kita alami sekarang ini kan faktor nasib. Faktor nasib. Mungkin kita tidak bisa, ini kan dengan apa yang kita lakukan ini kita hanya berencana yang mewujudkan yang menghendaki dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak saya coba ini kan bahwa setiap kita apapun yang kita rencana kita mulai dari niat kita itu. Kalau niat kita tulus, kalau niat memang ini insya Allah semua perjalanan itu dimudahkan. Mungkin barangkali itu yang saya alami yang sangat betul-betul bisa saya rasakan. Oke Bang, mungkin kami mengucapkan ini terima kasih nih atas obrolannya. Mungkin ada cerita-cerita yang belum banyak orang tahu juga, terutama soal politik by incident. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa mengundang nih Bang Henia di momen berikutnya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.